Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Insyaallah sore ini kita akan membahas sebuah tema tentang mengapa Muhammadiyah tidak bermazhab. Ada pertanyaan, saya sebagai warga Muhammadiyah terkadang merasa aneh dan heran. Mengapa Muhammadiyah tidak bermazhab seperti ormas lain yang cenderung kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa Muhammadiyah tidak bermazhab, kita akan menjelaskan sedikit tentang pokok-pokok manhaj tarjih Muhammadiyah yang berbunyi Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat mazhab yang ada dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan Sunnah. Dari sini dapat difahami bahawa Muhammadiyah memang tidak terikat kepada mazhab manapun, ya, baik mazhab dalam akidah maupun ibadah. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah anti dengan mazhab, dan kita tidak meragukan bagaimana kualitas imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Namun bagaimanapun juga pendapat para imam-imam tersebut tidaklah memiliki kebenaran secara mutlak sebagaimana kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pendapat imam-imam tersebut sangat berkaitan dengan situasi, kondisi dan waktu di mana mereka hidup, dan tentu saja terkadang masalah-masalah yang mereka hadapi tidak relevan dengan masa kita sekarang ini. Hal ini sesuai dengan hadis dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amroini, telah kutinggalkan kepada kalian dua buah pusaka. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ma tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, dengan maksud mempelajarinya dan mengamalkannya. Apa itu? Kitabillah wa sunnati rasulih. Kitabillah yakni Al-Quran, wa sunnati rasulih maksudnya al-hadis atau sunnah. Kemudian prinsip yang sahih adalah ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Selama pendapat imam-imam mazhab sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka barulah pendapat mereka layak untuk diikuti. Sedangkan memaksakan seseorang untuk taklid atau fanatik kepada salah satu mazhab yang ada, itu tidaklah dibenarkan. Bagaimana mungkin kita memerintahkan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atiullah wa rasul, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad, ikutilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Wa qala aidan, juga firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Makna ulil amri ada dua. Yang pertama umara, yakni penguasa atau pemerintah. Yang kedua al ulama, para ulama. Dan jika kalian berselisih, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam sebuah hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang mana ini merupakan hadis perpisahan, yang mana waktu itu Nabi kita berpesan kepada para sahabatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian pegang teguhlah keduanya dengan gigi geraham kalian, ya. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berpesan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bihi. Kata Abu Bakar, tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang mana Nabi mengerjakannya kecuali aku pasti mengerjakannya. Kenapa? Kata beliau, ini aksya in taraktu syai'an min amrih an azigha. Sesungguhnya saya takut dan khawatir jika aku meninggalkan sesuatu yang Nabi kerjakan, aku pasti akan celaka. Dan yang terakhir, kita dengarkan nasihat para imam mazhab. Yang pertama adalah nasihat Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, muridnya Abu Yusuf. Beliau mengatakan, la yahillu li ahadin ayakula biqaulina hatta ya'lamu min aina qulnahu. Kata beliau, tidak halal bagi seorang pun berfatwa dengan pendapat kami sampai ia mengetahui dari mana kami mengambil dasarnya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nasihat Imam Malik, beliau mengatakan, innama ana bashar, sesungguhnya saya ini manusia biasa. Ukhti'u wa usib, terkadang saya benar dan terkadang saya salah. Fanzuru fi qauli, maka telitilah akan pendapatku, kata beliau. Faqulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakuzu bih. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka peganglah. Wa ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh. Dan setiap pendapatku yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah. Kemudian wasiat Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, iza sohal hadis fahuwa mazhabi. Apabila sebuah hadis sahih, maka itulah mazhabku. Beliau juga mewasiatkan, iza sohal hadis fatribu biqauli al-haid. Apabila sebuah hadis sahih, maka pendapatku yang bertentangan dengan hadis, maka lemparkanlah ke tembok. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.